Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di hari ini Selasa 15 April 2025. Seperti biasa kita akan kembali untuk memetakan satu hari ke depan di beberapa pair utama sesuai dengan dinamika, sesuai dengan perkembangannya. Tidak lupa kita akan mengevaluasi dari yang sudah kita analisa satu hari kemarin. Ada potensi yang bisa kita catat, ada resiko yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung, subscribe, like, dan share videonya. Untuk selanjutnya kita nanti akan mereview di satu hari kemarin. Baik, kita akan melanjutkan untuk hari ini ya. Untuk hari ini dinamikanya masih stabil ya, masih cukup panas persaingan tarif antara Amerika Serikat dengan China ya. Belum ada titik temunya. Dua negara besar ini masih saling menjaga egonya masing-masing ya. Amerika Serikat melalui Donald Trump-nya masih ingin menunjukkan eksistensinya, ingin menjadi penguasa secara global ya, tidak mau tersaingi. Yang kita tahu China sekarang menjadi negara dengan superpower ya, bisa mengimbangi Amerika Serikat. Tentu ini menjadikan Amerika Serikat sebagai dalam tanda kutip raja dunia akan menjadi tersaingi, sehingga dari perang ini, perang tarif dagang yang tentunya sebenarnya ditujukan untuk China, negara-negara lain turut berdampak. Terakhir Amerika Serikat menaikkan kembali ya untuk tarif impornya dari 104 menjadi 145%. Dibalas dengan China dengan menaikkan tarif di atas 100 pula, yakni 125%. Ya, sekalipun terakhir ada berita dengan melonggarkan beberapa poin ya, seantaranya adalah barang-barang elektronik yang tentu ini sangat berpengaruh ya. Barang-barang elektronik tidak jadi dengan tarif yang sangat signifikan, bahkan kita lihat ya, ada informasi tarif untuk khusus elektronik atau elektro ini menjadi 0%. Ya tentunya ini menjadikan emas yang awalnya sempat terpuruk mulai merangkak naik. Ada jeda 90 hari kemarin yang disampaikan oleh Donald Trump, menjadikan emas yang awalnya anjlok menjadi meroket kembali ya. Sepanjang sejarah belum ada yang menandingi. Hari kemarin juga sempat mencatat rekor tertinggi lagi ya. Kemudian pada akhirnya masih ditutup di bawah di titik tertingginya, namun demikian masih berada di kisaran 3.200 hingga saat ini ya. Mudah-mudahan konflik berkepanjangan ya dari dua negara adidaya ini tetap menjadikan kita bisa mengambil space ya, mengambil peluang-peluangnya untuk masih bisa mendapatkan profit dari kondisi yang ada ini. Baik, kita lihat satu hari kemarin dari reviewnya. Kalau kita amati satu hari kemarin, kita perkirakan emas masih akan terkoreksi kecil. Kalau kita simulasikan berada di titik tertingginya, sempat koreksi, kemudian berat untuk di titik puncaknya, akan kita perkirakan koreksi, kemudian setelah koreksi akan kembali naik ya. Dan ini hampir-hampir sesuai juga ya, koreksinya sampai sekian kemudian kembali bergerak naik. Kemudian dari titik yang kita tempatkan, apakah ada peluang? Dari posisi yang pertama sell,
Karena arahnya mau bergerak ke bawah, kita perkirakan akan koreksi turun sampai di targetnya 3216.26. Target yang kedua di 3207.94. Kalau kita betul-betul bisa memahami, bisa memanfaatkan, kita tetap bisa mendapatkan peluang profitnya. Bagaimana ketika salah posisi dan market masih koreksi naik? Maka yang berlaku adalah risk management, batasan resiko ya. Kita batasi 4 hingga 5 poin di atas titik entry-nya. Kemudian kita menempatkan kembali posisi baru, atau setidaknya kita batasi, kemudian kita lihat kembali apakah pola yang terbentuk di sana memenuhi opini kita, memenuhi aturan main kita. Kita perkirakan sekalipun dia koreksi bergerak naik hingga 3237 masih bisa recovery. Dan tentunya ketika kembali merah ini menutup posisi hijau, fokus kembali ke tren atau fokus kembali ke koreksi turunnya. Ini kalau kita lihat sesuai dengan yang kita perkirakan sampai di area ini ya, 3197 kembali bergerak naik. Dan saat ini juga masih mau merangkak ke atas ya. Kita nanti akan analisa berikutnya. Coba kita lihat di Bitcoin, satu hari kemarin Bitcoin ada konsolidasi ya. Kita menempatkan dua posisi yang agak menjauh, posisi buy-nya menjauh, posisi sell-nya agak dekat karena ada koreksi ya. Kemudian kalau kita amati posisi sell di sana, ini sempat tersentuh dan kemudian bergerak naik. Maka batasan resiko untuk Bitcoin dalam satu transaksi atau satu posisi yakni di kisaran 30.000 hingga 60.000. Kalau kita tarik di tengah-tengahnya 50.000 sekian, maka sampai di titik tertingginya masih bisa recover juga ya. Di kondisi yang berbalik pun masih bisa recovery ya, asalkan perhitungan kita tepat. Maka kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin tidak ada yang signifikan ya. Semuanya berada di antara support dan resisten, itu artinya konsolidasi. Ya, mungkin kita tidak masuk lagi ketika tidak memenuhi syarat, ya sudah. Ya, ada waktu yang lain untuk nanti recovery. Kita lihat di euro kita perkirakan juga sama, berpeluang koreksi turun dan ini juga sesuai dengan perkiraan. Posisi sell di 1.13377 dan target hanya satu saja tercapai, kemudian balik koreksi naik. Bagaimana ketika satu posisi tersentuh di posisi atas ya, karena ini area uji bullish dan belum break di sana, maka sekalipun dia tersentuh, yang pertama kita lakukan adalah risk management ya. Euro berada di kisaran 80 sampai 100 untuk batasan resikonya, dan ini sekalipun dia tidak sesuai tetap bisa mengcover dengan baik. Berada di bawah lagi area ujinya, ketika di area uji tidak mampu ditembus lebih signifikan, maka kita lihat perkembangan candle berikutnya ya. Ketika sudah berbalik arah, ketika sudah berubah warna yang itu signifikan berada di bawah level resistennya, nah tentunya kita fokus lagi ke posisi yang searah dengan kecenderungan yang terkininya. Karena itu kita bisa menempatkan posisi kembali ya. Kita dengan melihat hijau panjang, kemudian kita lihat merahnya, pengaruhnya seperti apa, kita bisa menempatkan kembali posisi di bawah area uji bullishnya. Maka meskipun tidak bisa maksimum, tetap kita mendapatkan peluang-peluangnya ya, sekalipun tidak banyak karena memang pergerakan tidak signifikan. Di pound sterling kita perkirakan juga sama, akan bergerak turun. Di pound sterling kita perkirakan akan bergerak turun dengan catatan tidak mampu menembus area uji bullishnya ya. Di atas sudah kita tandai dengan warna ungu di sana lebih tebal. Ini adalah area uji bullish untuk menguji
kekuatan bullish nantinya. Jika di area ini ternyata signifikan, maka berpeluang akan naik lagi. Ya, ini adalah signifikan pergerakan bullish yang signifikan dengan kekuatan momentum yang besar, ya. Maka ini bagian dari break yang signifikan. Maka diperkirakan akan kembali naik. Sekalipun kita entry-nya mungkin menunggu ini break sampai di tertingginya, kita masih kebagian kalau cuma targetnya 500 sampai 700. Dan ini ini di pound sterling, ya. Di pound sterling tentu targetnya berbeda, ya. Targetnya berbeda dengan euro maupun di XAU, ya. Kita targetkan di antara 300 sampai dengan 400, 250 sampai dengan 400, ya. Kalau kita lihat di sana, perhatikan, kalau kita lihat misalnya kita sudah terlanjur menempatkan posisi buy di sana. Sampai di titik tertingginya masih dapat 330 sekian, dan ini masih memenuhi target untuk satu transaksi. Jika ini misalkan tidak terpenuhi atau kita mungkin tidak sempat tutup, maka yang berikutnya adalah berlaku manajemen resiko, ya, berlaku risk management. Nah, tentunya kita hitung sesuai dengan perhitungan masing-masing, ya. Ada yang menggunakan persentase 1 sampai 2%, ada yang menggunakan pips dan seterusnya. Yang paling penting bukan tempatnya di mana kita menentukan, tapi seberapa kita terbiasa menggunakan itu sebagai sistem trading kita. Satu dengan yang lain tentu berbeda psikologi, berbeda tingkat kecemasan, berbeda kemampuan menangkap dan mengambil keputusan dan macam-macam tentunya, ya. Jadi dalam trading tidak bisa kita mencontoh satu dengan yang lain, kita melihat kemudian mengikuti. Kalau kita tidak pernah mengambil keputusan sendiri, tidak pernah mencari strategi sendiri, maka yang terjadi begitu kita ikut orang, dia profit, kita akan senang. Kalau ketika kita ikut orang ternyata salah, ya kita menyalahkan. Yang ada analisnya tidak tepat, analisanya tidak valid, dan seterusnya. Padahal mereka yang menganalisa itu meskipun salah dia bisa profit, dan yang mengikuti karena tidak ngerti caranya, tidak ngerti bagaimana strateginya, ya selalu rugi dan tidak bisa kembali recovery. Oke, kita lanjut dengan menganalisa kembali untuk satu hari ke depan. Di XAU kita lihat lagi, terakhir didominasi oleh bullish kembali, ya. Kita coba uji kekuatan bullishnya. Kita tarik dari atas ke bawah, boleh dari sini, boleh dari sini, silahkan ditarik saja. Kemudian dari sebelumnya ini dari bawah, kalau kita tarik juga full panjang sehingga tren masih naik. Ini sempat koreksi turun, bisa kembali bergerak naik, ya. Nanti kita akan uji lagi apakah dia akan sampai pada titik tertingginya atau titik retrace-nya. Nah, kita akan uji di sana. Saat ini berada di area koreksi, berada di area retracement, dan tentu ini juga berpeluang akan kembali turun jika tidak bisa break, ya. Simulasinya seperti ini. Kemudian akan koreksi naik jika ada tanda, ada petunjuk di sana, ya, pelemahan, perubahan warna signifikan dan seterusnya. Nah, kira-kira kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka dia bisa kembali bergerak naik. Jadi simulasinya kalau dia turun begini. Nah, kita uji dulu di area supportnya. Dari support itu kita lihat nanti apakah breaknya signifikan atau tidak. Setelahnya apakah ada tanda pembalikan atau momentum bearish yang ada di sana. Kalau ada pembalikan, maka akan menguji area resisten atau retest. Dan di area retest kita uji lagi, kalau tidak mampu break atau kembali turun lagi. Ini simulasi di kondisi yang saat ini tidak mampu melewati area koreksinya atau retrace-nya. Sedangkan kalau dia nanti melewati, maka akan berpeluang mendekati lagi harga tertingginya atau ATH-nya di sana.
Kemudian kalau dia break lagi, nah potensinya akan seperti ini. Akan kembali bergerak naik, kemudian setelahnya akan koreksi. Kita uji di area retestnya. Kemudian kalau dia tidak bisa break akan kembali bergerak naik. Sampai seberapa pergerakannya kita akan menguji di beberapa hari terakhir. Dari 2 hari terakhir daily range-nya kira-kira seperti ini. Tidak ada yang signifikan. Sehingga kalau dia bergerak turun kita perkirakan juga nanti sampai di sini ya, berada di kira-kira, saya tarik dari sebelah kiri, di situ ada penolakan, maka saya gunakan ini sebagai area jenuh jualnya. Sementara untuk pergerakan naik kita perkirakan sampai tertingginya kita ambil di 3280 ya, 3280. Ini juga tertinggi lagi nanti, sudah membentuk ATH yang baru. Karena saat ini sudah tertinggi, kalau nanti ternyata break lagi maka bisa jauh lebih tinggi lagi tentunya ya. Potensinya masih ada karena sangat-sangat berdekatan dengan area resistennya. Nah, saat ini berada di wilayah koreksi, maka berpeluang akan koreksi ke bawah dulu. Kira-kira sampai di mana? Sampai di titik-titik yang kita tandai di sana ya. Oke, untuk area uji bearishnya area uji bearish kita gunakan area support di sana. Ini area uji bearishnya. Ya, area uji bearish, menguji kekuatan bearish, momentum bearish. Kalau dia break maka akan kembali bergerak turun seperti ini kira-kira simulasinya. Sehingga kita menempatkan untuk titik entry-nya kita pastikan betul-betul kekuatan dari merah ini signifikan sehingga kita tidak terjebak dengan koreksi kecilnya. Sell kita tempatkan dulu 3211.09. 3211.09. Kemudian kita akan targetkan untuk yang terdekat itu di 3202. Kira-kira di 3202. Kemudian yang kedua kita tempatkan di level psikologisnya untuk 1 hari kemarin. Kira-kira di 8 sampai 9 poin ya, 8 poin. Oke, kita tempatkan untuk target tadi di 3202.268. Sementara yang kedua di 3194.05. Area jenuh tadi kita perkirakan maksimum di 3129 maksimum ya. 3129. Nanti silakan diuji di area space yang kosong ini banyak sekali. Andaikan dia nanti kuat maka masih banyak peluang untuk sampai di titik jenuhnya sehingga kita bisa manfaatkan untuk entry point berikutnya. Selanjutnya jika tidak mampu break tidak mampu bearish ini untuk kembali turun, artinya break dari area retrace-nya, maka kita perkirakan akan kembali melesat naik lagi sampai di titik tertingginya. Oke, kita perkirakan untuk menguji kekuatan bullish kita tempatkan buy di 32.55 dengan targetnya kira-kira di 3241. Ya, 3240 untuk target yang terdekat, berada di area resisten 3240.95. Jika ternyata mampu
ditembus dengan sangat baik dengan momentum yang besar. Kita akan tempatkan kembali target berikutnya berada di 3249 ya, 3249 untuk target yang kedua. 3249. Sementara untuk area jenuh tadi kita perkirakan berada di 3280. Di 3280 ya. Ini aja untuk yang posisi XAU ya. Selebihnya kita nanti akan lihat satu demi satu, candle demi candle yang akan merangkai satu struktur, kira-kira lebih mendominasi kemana, kira-kira adakah nanti potensi untuk kembali bergerak naik atau akan membentuk struktur yang baru yang mengubah kondisi tren naik menjadi tren turun. Tentunya untuk bergerak sangat panjang ke bawah membutuhkan perjalanan yang panjang dan cukup melelahkan kalau kita melihat dari kondisi-kondisi hingga saat ini ya. Dari sisi teknikal, dari sisi fundamental untuk pergerakan yang signifikan ke bawah masih terlalu berat ya. Tapi semuanya tentu terbuka peluang asalkan kita betul-betul jeli melihatnya. Jangan hanya dilihat dari satu tren, tapi lihatlah dari kondisi yang terkini dan kita bisa manfaatkan peluangnya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa bagi yang baru bergabung, subscribe, like, dan share videonya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.